kita yang paling tersakiti, dunia ini kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Fairin Sapolem di Sipaling Podcast. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh seorang narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa. Ini dia Abangda Zulfadli Rambe. Nah, sebelum itu saya spill nih. Beliau ini adalah seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang juga menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2022. Mungkin langsung saja Abangda bisa memperkenalkan diri. Baik, nama saya Ahmad Zulfadli Rambe, tapi biasa dipakai hanya Zulfadli Rambe saja. Saya berasal dari kota Rantau Prapat, sekitar 12 jam dari sini. Sekarang saya sedang menempuh semester 6 karena saya angkatan 2019, dan kesibukan saya pada saat ini saya masih menjalani penghabisan masa periode sebagai sekretaris umum untuk periode 2021 di Himako, dan kemudian saya sudah terpilih kemarin sesuai dengan hasil musyawarah besar untuk menjadi ketua umum Himako pada tahun 2022-2023. Luar biasa sekali ya teman-teman. Sebelumnya Bang ini sekretaris umum Himako, dan kemudian di tahun berikutnya tahun 2022 Abangda Zulfadli Rambe ini menjadi ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Itu sungguh pencapaian yang sangat luar biasa. Nah, di sini ada di CV Abang nih kan, banyak sekali pengalaman organisasi. Mungkin bisa diceritakan Bang gimana pengalaman organisasinya selama menjadi mahasiswa itu. Baik, kalau cerita pengalaman organisasi sebenarnya karena memang niat saya dari dulu semenjak maba, maksudnya niat itu proses gitu, jadi tidak ambisi, tidak menggebu-gebu, tapi kita jalani aja gitu, dinamika yang terjadi itu kita jalani. Nah, kalau untuk pengalaman sejauh ini, yang pertama sudah saya sebutkan di awal tadi, saya sekretaris umum Himako, kemudian terpilih menjadi ketua Himako, dan saya juga mempunyai organisasi di luar kampus, yaitu organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Itu adalah sebuah organisasi pergerakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, saya pernah menjadi sekretaris komisariat untuk Dewan Pimpinan Komisariatnya di Fakultas Fisik. Kemudian sekarang saya sedang menjabat sebagai sekretaris bidang humas dan informasi, karena basic saya juga ilmu komunikasi, jadi saya ditunjuk untuk menjadi seorang sekretaris di bidang humas. Oke, luar biasa ya. Baik Bang, mungkin untuk pencapaian Abang saat ini kan banyak tuh kan yang saat ini mahasiswa gitu kan, dengan pencapaian Abang yang sangat luar biasa. Tapi di sisi lain banyak mahasiswa yang merasa dia itu merasa kurang gitu kan. Jadi sesuai nih dengan tema kita saat ini tuh tentang quarter life crisis. Nah, quarter life crisis ini kan yang kita tahu bahwasanya gimana ya, perasaan yang cenderung merasa insecure, merasa fase-fase di mana itu dia merasa down dengan keadaan dia. Nah, menurut Abang, life crisis itu, quarter life crisis itu apa sih Bang? Jadi quarter life crisis itu ya, atau kita artikan kan krisis seperempat abad. Itu maksudnya seperempat abad itu umur kita. Itu ada dua referensi yang Abang baca. Yang pertama itu dimulai dari 18 sampai dengan 30, tapi di referensi lain juga dari 20 sampai 30. Kalau bicara life crisis ini sebenarnya ada juga gitu, misalkan midlife crisis, krisis setengah abad. Jadi misal ketika masuk fase 30 atau 40 tahun sampai dengan pokoknya masuk umur seperempat abad dari umur kita gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang quarter life crisis ini sebenarnya itu istilah psikologi yang merujuk di mana keadaan seseorang gitu. Seseorang terkhusus kita ini para pemuda, kita kan mungkin Abang 21 tahun, mungkin Karen 19 atau 20. Iya, Nah, 19 itu kan masuk ke itu kan masa peralihan dari remaja ke menuju dewasa awal gitu. Jadi itu memang di situ masuknya quarter life crisis itu, di mana masa peralihan itu membuat kita tuh gimana ya, keadaan kita tuh ada kecemasan berlebihan, keraguan kita terhadap diri sendiri, merasa kita itu nggak mampu gitu. Jadi itu sebenarnya dibilang lumrah, ya bisa dibilang lumrah, dan itu umum terjadi. Bahkan berdasarkan riset, ada sebuah riset mengatakan bahwa 70%
para remaja yang menuju dewasa awal tadi itu di seluruh dunia ini akan mengalami fase itu. Jadi fase itu memang akan selalu kita alami. Wajar berarti. Wajar. Nah, ini kan banyak tuh kan Bang, mahasiswa saat ini kan merasa bahwasanya dia itu merasa hidupnya paling berat, merasa paling dunia ini kejam lah istilahnya kan. Dunia ini dia itu merasa bahwasanya dia itu paling tersakiti. Nah, jadi kira-kira tips dari Abang nih. Secara kan Abang ini bisa dibilang dari pengalaman organisasi tadi, kemudian tentu banyak bertemu dengan orang-orang gitu. Mungkin tips-tips nih yang bisa Abang berikan. Baik, sebelum ngasih tips kan, kita harus tahu dulu nih, maksudnya bagian dari quarter life crisis itu apa yang menyebabkan itu, apa saja faktornya. Kalau faktornya itu yang paling mendasar atau yang paling berpengaruh itu sebenarnya adalah insecurities. Nah, jadi insecure itu kan istilah yang ini juga lah ya, yang ngetrend sekali gitu. Kalau kita lihat kita dengar gitu kan, yang terjadi di kalangan kita gitu, para mahasiswa. Gitu. Jadi insecure itu kan sebenarnya lawan kata dari secure. Gitu. Secure kan arti aman. Jadi ketika ditambahkan in di situ, berarti insecurity itu perasaan tidak aman kita gitu. Jadi ketakutan pada diri sendiri gitu. Yang tadi kayak yang bilang itu, misal kita merasa kayak kita yang paling tersakiti, dunia ini kejam, dunia ini pokoknya dunia ini semua orang-orang di dunia ini semua menimpa kita gitu. Jadi sebenarnya insecure pun sebenarnya menurut Abang ya wajar dimiliki, karena kadang memang kita ya pasti manusia nggak ada yang sempurna kan. Manusia nggak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan. Cuma balik lagi, gimana kita bisa mengatasi kekurangan yang ada di dalam diri kita. Maksudnya kayak gini, insecurity itu kan banyak ini juga ya, banyak kategorinya. Misal terkait dengan penampilan fisik, misalnya kita merasa fisik kita kurang, misalkan ada yang mukanya body shaming gitu ya. Body shaming itu sebenarnya gimana ya? Kalau kita udah ngalamin insecure nih misal, itu kita sering self objectification gitu kan. Jadi kita sering lihat di cermin gitu, kok aku kayak kurang good looking gitu rasanya kayak. Nah, itu yang pertama, itu terkait body image. Ada juga tentang self ability ataupun kemampuan kita gitu. Kita merasa kita nggak mampu, kita takut untuk mencoba hal baru, kita takut untuk memulai suatu hal gitu. Jadi proses kita terhambat karena yang itu tadi, insecurity itu yang menguasai kita gitu. Harusnya yang kita yang mengendalikan insecure itu. Juga pada relationship juga itu seringkali ya, kalau misalkan mahasiswa ini kan selain kuliah, selain organisasi juga pastilah pernah merasakan jatuh cinta gitu, menjalin hubungan gitu. Nah itu pasti ada proses insecure di dalam satu pasangan, baik pasangan cewek maupun pasangan cowok gitu kan. Ada insecure di situ, dimana aku kayak aku ngerasa nggak pantas untuk kamu gitu kan. Aku takut kamu selingkuh, aku takut kamu diambil orang, aku takut kamu dapat yang lebih baik dari aku. Jadi jatuhnya jadi toxic gitu, toxic relationship. Jadi dia posesif, kemana-mana nggak boleh, kesana kesini nggak boleh. Padahal misalkan pasangannya itu, misalkan abang ini misalnya ya, abang insecure nih, abang takut pacar abang diambil orang misal. Ya udah, jadi karena insecure abang itu menimpa abang, jadi ya abang kemana-mana tuh cewek abang nggak boleh gitu misal, tapi nggak kayak gitu sih. Nah, jadi ya padahal misal yang mau dilakukan dia itu kan positif gitu, misalkan dia mau ikut organisasi misalnya, itu kan berpengaruh positif untuk diri dia, cuman nggak abang kasih karena itu tadi. Nah itu dia faktor yang paling ininya sih. Insecure itu faktor yang memang sangat berpengaruh besar untuk kita dalam quarter crisis itu, apalagi kita mahasiswa kan, kebanyakan di mana mahasiswa di minimal ini juga ini ya banyak perantau ya, jadi macam-macam orang yang kita temuin di sini. Nah, jadi kan Bang ini berbicara mengenai insecure kan. Jadi kan kadang mahasiswa itu merasa insecure gitu. Jadi dia tuh ngalihinnya itu ke healing gitu ya kan, healing, merasa harus jalan-jalan. Misalkan dia itu butuh banyak hiburan, butuh banyak penenang gitu. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat ya, banyak tuh istilah-istilah healing, berkedok, apalah itu ya,
jalan-jalan berkedok apalah gitu kan. Itu istilahnya kan kewajibannya jadi terbengkalai. Nah, gara-gara dia tadi merasa insecure dan butuh healing, kewajibannya terasa terbengkalai dan nggak selesai gitu. Nah, jadi abang menanggapi itu kayak mana sih bang? Cara healing kan butuh nih bang kan? Cara kan kita memang butuh penenang gitu, tapi tidak dengan cara yang berlebihan. Nah, kayak yang kalian bilang tadi bang mengenai tips dari abang untuk kita semua nih. Mungkin kan kawan-kawan di sini butuh banget yang namanya tips untuk terlepas dari masa-masa quarter life crisis. Tipsnya, kalau bicara soal healing, memang setiap dari kita perlu healing, karena healing itu ya proses kita nge-heal diri kita dari misal tugas-tugas yang bikin otak kita jadi sumpah gitu, kemudian kerjaan-kerjaan yang harus kita kerjain itu emang harus sih, karena supaya kita nggak terbebani gitu, supaya pikiran kita nggak kotor. Kita perlu refreshing juga, dan kita juga perlu self reward. Misal ketika kita udah melakukan satu pencapaian, kita self reward aja gitu, kita mau apa, misal kita mau kemana, ya kan, itu bisa. Terus juga kalau tips bagaimana cara mengatasi quarter life crisis ya, kalau singkatnya gini, jangan biarkan faktor tadi, insecure tadi ya, yang menjadi faktor terbesar itu, jangan biarkan itu menguasai diri kita, tapi kita yang mendominasi dan mengendalikan hal itu supaya dia tidak menguasai kita gitu. Karena kayak gini, kalau misalkan kita merasa kita nggak mampu nih, jadi ketika ada kawan-kawan kita yang lain yang sudah berhasil dengan pencapaiannya, kita iri, timbul rasa iri dengki gitu. Nah itu nggak bagus. Aku bisa narik cerita. Ada cerita kan, jadi ada seorang penguasa Mughal India gitu, yang ketiga namanya Jalaluddin Muhammad Akbar, biasa dipanggil Akbar yang Agung. Jadi Akbar yang Agung itu pernah menulis sebuah garis di lantai atau di tanah, dan dia nyuruh abdi-abdi kerajaan ataupun orang-orang di sekitarnya, para rakyatnya, untuk dia ngomong kayak gini, siapa yang bisa mendekkan garis ini, garis yang aku buat ini, tanpa menyentuhnya atau menghapusnya. Kemudian datang satu orang namanya Birbal, dia itu seorang kepercayaan dari si Akbar yang Agung tadi, Akbar the Great kalau bahasa Inggrisnya. Dia datang, dia dekati garis itu, tapi dia nggak ngapus garis itu, dia malah buat garis lebih panjang. Jadi misalkan ini garis si Akbar yang Agung, Birbal garisnya lebih panjang nih, segini gitu. Hikmahnya apa? Ketika kita ingin berjalan bersama-sama dalam melakukan sebuah pencapaian gitu kan, ibaratnya persaingan secara sehat dalam melakukan sebuah pencapaian gitu, keberhasilan. Kita jalan masing-masing aja gitu. Ketika misalkan abang dan Hera nih, kita sama-sama ingin melakukan sebuah pencapaian yang sejenis nih, hampir sama. Ya kalau misalkan ini kan garis abang yang ini, ya Hera nggak perlu hapus garis abang, maksudnya Hera nggak perlu hambat jalan abang, nggak perlu patahin impian abang, nggak perlu patahin semangat abang, tapi Hera jalan masing-masing dan Hera lebih maju. Secara kan bang, rezeki itu kan udah diatur. Rezeki udah diatur, iya. Tinggal kita yang usaha. Karena kalau kita nggak usaha, Allah nggak rubah keadaannya. Intinya kita yang nguasain itu, jangan itu yang nguasain itu. Nah tentunya kan berarti nih intinya tuh kan kita selain harus seperti yang benar tadi pencapaian, tentu kan dari diri kita sendiri juga harus punya bakat gitu kan, punya apa ya namanya, kelebihan lah. Jangan kita iri nih sama orang kan, tapi cuma menye-menye doang, iri doang, tapi kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya bakat, nggak punya ini, tapi kita iri sama orang, itu sebenarnya nggak boleh kan bang? Gimana ya bang? Karena secara kan karena orang bisa capai sesuatu itu karena dia juga ngorbanin sesuatu kayak gitu kan, ngorbanin apa yang dia miliki, ngorbanin pokoknya hal yang memang ingin dia capai itu, dia punya hal yang harus dia korbanin gitu. Ya, betul. Korban waktu, korban materi, korban segala-galanya. Kenapa orang itu bisa mencapai? Karena orang itu selalu explore gitu, explore. Dia nggak takut untuk coba hal baru, untuk jadi pelajaran. Kalau memang dia gagal, nggak apa-apa. Gagal itu keberhasilan yang tidak maksimal kalau menurut aku. Jadi nggak apa-apa kalau orang gagal. Lebih baik gagal daripada nggak pernah mencoba, ya nggak? Iya, setuju.
nih. Berarti karena kayak apa nih bang, pas awal-awal kan mungkin kita balik lagi nih kayak karena di apa namanya di organisasi nih berbicara mengenai berkumpul dengan banyak orang, berbicara dengan banyak orang. Kayak kalian sendiri nih bang ya, pengalaman. Kalau misalnya bertemu dengan banyak orang itu merasa kalau kita mau ngomong, nanti aku salah, aku takut salah. Pasti nanti aku di pojok ini. Nah, gimana sih cara mengatasi pikiran-pikiran itu, stigma itu, biar kita berani untuk ngeluarin apa yang mau kita sampaikan, ngeluarin apa yang mau kita bicarain ke orang. Ya, betul. Kita takut ngomong karena takut ternyata kita ngomong itu misal hal bodoh, kita salah gitu kan. Kalau di organisasi ya kamu cerita dikit lah ya, dikit aja nih. Abang dulu orangnya nggak bisa ngomong di depan orang lain. Iya. Bisa dibilang kalau menjustifikasi diri sendiri agak introvert lah. Cuman yang gitu tadi aku berani nyoba hal-hal baru yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Ya alhasil aku sudah biasa kan, alat bisa karena biasa. Jadi organisasi kan tempat belajar. Kita sama-sama belajar dari situ. Jadi jangan takut untuk ngomong gitu. Kalau kita nggak ngomong, kita nggak ngelakuin itu, pada ada dorongan dari sendiri itu, selagi itu positif ya udah biarin aja keluar gitu, biarin aja ngalir. Karena organisasi tempat belajar. Kalau ada orang yang nyalahin kita, berarti orang itu yang menyalahgunakan posisi dia di organisasi. Dia merasa menggurui, dia merasa paling hebat. Karena organisasi itu tempat belajar untuk kita masuk ke dunia yang sesungguhnya. Oke guys, lanjut ya. Kita kalau membahas tentang quarter life crisis ini ya, tentu kita butuh orang lah, istilahnya support system. Nah, menurut abang nih, seberapa besar peran daripada support system itu untuk diri kita menghadapi quarter life crisis? Seberapa besar? Menurut abang kalau dipersenkan 70%. Karena kayak gini sebenarnya support system itu perlu. Tapi yang ngejalanin itu tetap kita, yang jalan itu tetap kita. Dia support itu kan berarti dia cuma support gitu. Itu memang perlu untuk memberikan dorongan dan menjauhkan kita dari pikiran-pikiran negatif yang muncul menjadi positif. Memang perlu, tapi balik lagi ya menurut abang nggak 100%. 70 itu kan udah cukup berpengaruh lah ya. Jadi fungsinya kalau menurut aku support system itu untuk membantu kita menghilangkan pikiran negatif, ketakutan kita, tapi yang tetap yang ngejalanin itu kita, yang melakukan itu kita, yang mencapai semua yang kita inginkan itu juga. Nah dari abang sendiri nih, support systemnya itu dalam bentuk apa nih bang? Bisa orang, bisa person kan? Berarti lebih ke person sih. Oke, nah jadi kan tadi kita berbicara mengenai support system ya. Jadi kan orang tuh banyak tuh kan, dari abang bilang tadi person kan, dari mungkin dari teman dia gitu kan, dari keluarga dia. Tapi kan banyak nih kita lihat kondisi kan, kita dengar dia itu down bahkan karena keluarga dia gitu. Nah, bagaimana nih menurut abang? Mungkin kan abang pernah dengar atau mungkin kawan abang pernah mengalami gitu. Jadi keluarga itu yang seharusnya dia inginkan itu yang dukung dia gitu, yang support, tapi malah menjatuhkan dia. Kalau menurut abang ya itu emang sering kejadian. Karena di dalam keluarga itu kan kebanyakan apa ya, egoisme keluarga itu gitu. Jadi yang pengen itu maunya keluarga itu, bukan maunya dia. Jadi ketika dia punya impian, mungkin impian yang berbeda, keluarganya nggak setuju. Menurut abang kalau itu yang terjadi, gimana ya solusinya? Karena kalau kita bicara keluarga agak sensitif sebenarnya. Tapi kalau dari abang sendiri, definisi keluarga itu kan berarti diibaratkan rumah lah ya. Betul. Kalau itu kita pulang. Kalau menurut abang rumah itu ya gimana ya? Home is where heart is gitu. Rumah itu ya di mana hati kamu berada. Jadi rumah itu ya ketika kamu nyaman untuk pulang ke situ, ketika kamu pulang itu kamu bisa cerita semua keluh kesah kamu yang kamu yakin ketika kamu menceritakan keluh kesah itu mereka akan nampung dan mereka akan ibaratnya
kayak ibaratnya itu bakal ngelus-ngelus punggung kamu, ngelus-ngelus dada kamu, yang sabar gitu. Itu sih. Tapi kalau kita bicara keluarga, ya tetap ini mereka lah, tetap ya gimana pun mereka tetap keluarga kamu. Tapi ketika kamu yakin dengan pilihan, ya jalanin aja gitu. Kalau kekilas balik pribadi aku sendiri, keluarga aku itu dari guru semua, jadi latar belakangnya pendidikan semua. Jadi mengambil jalan berbeda, mengambil prodi berbeda, awalnya ditentang. Cuman abang buktiin terus kalau aku tuh nggak harus jadi guru gitu, aku tuh nggak harus jadi guru kayak ayah, kayak mama gitu kan, kayak abang juga. Ya dan terbukti ketika lulus prodi ilmu komunikasi di sini, ya abang ngomong ke orang tua gitu, ini pilihan aku gitu. Dan berarti ini terbaik buat aku. Nah akhirnya keluarga sadar kalau memang setiap orang merdeka atas pilihannya sendiri, jangan ditentang, jangan dilarang-larang gitu. Menarik sih Bang ya, berarti masuk prodi ilmu komunikasi ini dapat pertentangan ya di awalnya berarti, karena memang betul sih kayak yang Abang bilang kan, kalau misalnya keluarga kita dari guru, kita akan dituntut untuk jadi guru, karena memang karena juga rasain gitu sih sebenarnya Bang. Oh iya. Dulu ya mama kan guru tuh kan, jadi mama tuh cenderung nanti masuk ke pendidikan ya, masuk ke pendidikan, nanti kalau nggak jadi guru jadi dosen lah kayak gitu. Jadi pas udah lulus di Ilkom nih kan Bang, awalnya sih dapat pertentangan, apalagi kan cewek, rumah jauh gitu kan. Jadi orang tua itu merasa kayak belum ngasih kepercayaan di awal, tapi pada akhirnya kita kasih kepercayaan, kita kasih ini. Kita yakinkan lah ya. Iya betul kita yakinkan. Ya dengan cara kita buktikan juga kayak mana kita kuliahnya sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Misalnya nggak sia-sia lah orang tua kasih kita izin untuk jauh-jauh kuliah kemana kayak gitu. Oke, mungkin opening statement dari Bang Yong. Oh iya, closing statement closing statement dari Bang Fadli Terkait tema ini. Iya, quarter life crisis. Jadi abang melihat situ aja ya. Iya. Jadi untuk tiap jiwa yang ada di luar sana, kamu gimana ya? Ketika kalian melakukan sesuatu hal, kalian akan disiapkan dengan kemungkinan yang terjadi, baik itu positif maupun negatif. Tapi ketahuilah ketika kalian mencoba, kalian akan tahu di mana batas kekurangan kalian, batas kemampuan kalian itu sampai di mana, itu kalian akan tahu. Jadi pesan abang ya, saya untuk siapapun di luar sana yang sedang mengalami quarter life crisis, insecurity, jangan biarin dua hal itu yang menguasai kalian, tapi kalian menguasai hal itu. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kalau kalian nggak mencoba, kalian nggak tahu gitu. Jadi ketika kalian punya pencapaian, capai terus, berusaha terus, ya ikhtiar juga ya kan. Nah, berdoa dan berusaha itu beriringan. Itu aja sih. Oke, luar biasa sekali. Oke, thank you tuh Bang Zulfat Rambe.